Pernah tidak? Kamu merasa sebenarnya kamu mampu melakukan sesuatu? Kamu punya ide, kamu punya mimpi, kamu punya tujuan yang ingin dicapai. Tetapi entah kenapa, hidupmu seperti tidak bergerak. Bukan karena kamu tidak tahu harus melakukan apa, justru sebaliknya, kamu terlalu banyak memikirkannya. Kamu memikirkan kemungkinan berhasil, kamu memikirkan kemungkinan gagal, kamu memikirkan kemungkinan gagal, dan kamu juga memikirkan apa yang akan terjadi jika semuanya berantakan. Sampai akhirnya, yang bergerak hanyalah pikiranmu, bukan hidupmu. Ironisnya, banyak orang tidak gagal karena kurang potensi, mereka gagal karena terlalu banyak berpikir. Dan tanpa sadar, overthinking telah menjadi salah satu pembunuh potensi terbesar di era modern. Pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Dan bagaimana sesuatu yang terlihat seperti berpikir lebih dalam justru membuat kita semakin sulit bertindak? Mari kita mulai. Sebelum kita membahas penyebabnya, ada satu hal yang perlu dipahami. Overthinking bukanlah tanda bahwa kamu lemah. Bukan juga tanda bahwa kamu tidak cerdas. Dalam banyak kasus, overthinking justru muncul karena otak sedang mencoba melindungimu. Masalahnya, perlindungan yang berlebihan seringkali berubah menjadi penjara. Dan inilah 6 penyebab mengapa overthinking diam-diam menahan banyak orang untuk maju dalam hidupnya. Penyebab pertama adalah analysis paralysis, atau kelumpuhan karena terlalu banyak menganalisis. Pernah merasa bingung memilih satu jalan karena terlalu banyak pilihan? Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai analysis paralysis. Semakin banyak pilihan yang kita miliki, semakin sulit otak mengambil keputusan. Kita mulai membandingkan semuanya. Mana yang lebih baik, mana yang lebih aman, mana yang lebih menguntungkan, dan semakin lama kita berpikir, semakin sulit mengambil langkah. Akibatnya, kita tidak memilih jalan yang salah, tetapi juga tidak memilih jalan yang benar. Kita hanya diam di tempat. Padahal seringkali, kejelasan tidak datang dari berpikir lebih lama. Kejelasan datang setelah kita mulai bergerak. Namun banyak orang tidak berhenti sampai di situ. Karena setelah memilih terasa sulit, muncul ketakutan yang lebih besar, yaitu takut membuat keputusan yang salah. Penyebab kedua, fear of making the wrong choice, atau takut mengambil keputusan yang salah. Banyak orang tidak takut bekerja keras. Mereka takut menyesal, takut memilih karir yang salah, takut memulai bisnis yang salah, takut mengambil keputusan yang nantinya mereka sesali. Akibatnya, mereka terus mencari kepastian, terus mencari jawaban yang sempurna, terus menunggu momen yang tepat. Padahal hidup tidak pernah memberikan jaminan seperti itu. Semakin lama kita menunggu keputusan yang sempurna, semakin lama pula hidup kita tertunda. Dan ironisnya, keputusan yang tidak diambil seringkali lebih merugikan daripada keputusan yang salah. Namun ada alasan lain yang membuat kita terus berpikir berlebihan. Alasan yang sudah tertanam di dalam otak manusia sejak ribuan tahun lalu. Namun ketakutan mengambil keputusan yang salah bukan muncul begitu saja. Ada alasan mengapa otak kita cenderung lebih fokus pada risiko daripada peluang. Dan alasan itulah yang membawa kita pada penyebab berikutnya. Penyebab ketiga, negativity bias, atau kecenderungan otak fokus pada hal negatif. Otak manusia tidak dirancang untuk mencari kebahagiaan. Otak manusia dirancang untuk bertahan hidup. Karena itu, otak jauh lebih peka terhadap ancaman dibanding peluang. Saat ingin memulai sesuatu, yang muncul pertama kali seringkali bukan kemungkinan berhasil, melainkan kemungkinan gagal, kemungkinan ditolak, kemungkinan rugi. Kemungkinan rugi. Akibatnya, risiko kecil terasa seperti bencana besar. Dan semakin sering kita membayangkan kemungkinan buruk, semakin besar rasa takut yang muncul. Padahal sebagian besar hal yang kita khawatirkan tidak pernah benar-benar terjadi. Namun overthinking membuat ancaman yang belum tentu nyata terasa sangat nyata. Dan ketika otak terus melihat kemungkinan buruk, perlahan kita mulai percaya bahwa satu-satunya cara untuk merasa aman adalah dengan memiliki kepastian. Kita ingin tahu hasilnya terlebih dahulu. Kita ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Kita ingin menghilangkan semua risiko sebelum mengambil langkah. Masalahnya, hidup tidak pernah bekerja seperti itu. Dan disinilah banyak orang mulai terjebak lebih dalam. Penyebab keempat, need for certainty, atau keinginan mendapat kepastian. Banyak orang berpikir, aku akan mulai kalau sudah siap. Aku akan bergerak kalau sudah yakin. Aku akan mengambil keputusan kalau semuanya jelas. Masalahnya, hidup tidak bekerja seperti itu. Tidak ada bisnis yang benar-benar pasti. Tidak ada karier yang benar-benar aman. Tidak ada keputusan yang bebas risiko.
Tetapi overthinker seringkali menunggu kepastian yang tidak pernah datang. Mereka ingin melihat seluruh jalan sebelum berani mengambil langkah pertama. Padahal yang dibutuhkan seringkali hanyalah keberanian untuk melangkah satu langkah ke depan. Dan ketika kepastian tidak kunjung datang, pikiran mulai menciptakan puluhan skenario baru. Padahal sebagian besar hal yang kita khawatirkan tidak pernah benar-benar terjadi. Namun, overthinking membuat ancaman yang belum tentu nyata terasa sangat nyata. Dan ketika otak terus melihat kemungkinan buruk, perlahan kita mulai percaya bahwa satu-satunya cara untuk merasa aman adalah dengan memiliki kepastian. Kita ingin tahu hasilnya terlebih dahulu. Kita ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Kita ingin menghilangkan semua risiko sebelum mengambil langkah. Masalahnya, hidup tidak pernah bekerja seperti itu. Dan disinilah banyak orang mulai terjebak lebih dalam. Penyebab kelima, mental simulation overload, atau terlalu banyak mensimulasikan kemungkinan. Salah satu ciri overthinking adalah hidup terlalu lama di dalam kepala sendiri. Kita membayangkan semua kemungkinan. Jika berhasil, jika gagal, jika diterima, jika ditolak, jika untung, jika rugi, kita memainkan ratusan skenario di dalam pikiran. Tetapi ada satu hal yang sering terlupakan. Tidak ada simulasi yang bisa menggantikan pengalaman nyata. Karena hidup tidak terjadi di dalam kepala. Hidup terjadi di dunia nyata. Dan semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk mensimulasikan kehidupan, semakin sedikit waktu yang kita gunakan untuk menjalaninya. Semakin banyak skenario yang kita ciptakan di dalam kepala, semakin sedikit pengalaman yang kita kumpulkan di dunia nyata. Dan tanpa sadar, kita mulai merasa nyaman berada di dalam pikiran sendiri. Karena berpikir terasa aman. Tidak ada risiko, tidak ada penolakan, tidak ada kegagalan. Namun justru disitulah jebakan terbesar overthinking dimulai. Dan itulah yang membawa kita pada penyebab terakhir. Penyebab keenam, comfort in thinking. Atau nyaman dalam pikiran, takut dalam tindakan. Ini adalah jebakan terbesar dari overthinking. Berpikir terasa produktif, kita merasa sedang bekerja, merasa sedang mempersiapkan diri, merasa sedang mencari solusi, padahal kenyataannya belum ada yang berubah. Karena berpikir tidak memiliki risiko, sedangkan bertindak selalu memiliki kemungkinan gagal. Akibatnya, banyak orang menjadi nyaman berada di dalam pikirannya sendiri. Hari berganti minggu, minggu berganti minggu, bulan berganti tahun, dan mimpi yang dulu begitu besar perlahan hanya menjadi rencana yang tidak pernah diwujudkan. Overthinking tidak menghancurkan hidup seseorang dalam semalam. Ia melakukannya sedikit demi sedikit, sampai seseorang lupa bahwa dirinya pernah ingin menjadi sesuatu yang lebih besar. Jika kamu merasa relate dengan beberapa hal yang baru saja dibahas, kabar baiknya adalah overthinking bukan sesuatu yang permanen. Karena pada akhirnya, masalahnya bukan terletak pada kemampuanmu. Masalahnya terletak pada pola yang terus diulang. Dan pola yang bisa dipelajari juga bisa diubah. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi, kenapa aku terlalu banyak berpikir? Tetapi, bagaimana caranya agar aku mulai bergerak? Kalau ada satu hal yang perlu kamu pahami, overthinking tidak akan hilang hanya karena kita mengetahuinya. Memahami masalah memang penting, tetapi pemahaman tanpa tindakan tidak akan mengubah apapun. Karena pada akhirnya, hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Hidup kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan secara konsisten. Kabar baiknya, ada beberapa langkah sederhana yang bisa membantu kita keluar dari lingkaran overthinking dan mulai mengambil tindakan kembali. Bukan solusi instan, bukan trik yang mengubah hidup dalam semalam, tetapi langkah-langkah yang realistis dan bisa mulai kamu terapkan setelah video ini selesai. Mari kita mulai dari langkah yang pertama. Langkah pertama adalah berhenti mencari kepastian. Banyak orang berpikir mereka membutuhkan jawaban sebelum bertindak, padahal yang sebenarnya mereka butuhkan adalah keberanian untuk mengambil langkah pertama. Karena kenyataannya, hidup tidak pernah memberikan kepastian di awal. Kepastian seringkali muncul setelah kita bergerak. Jadi mulai hari ini, berhenti bertanya, apa keputusan terbaik? Dan mulailah bertanya, apa langkah kecil yang bisa aku ambil hari ini? Karena hidup tidak berubah ketika semuanya menjadi jelas. Hidup berubah ketika kita mulai berjalan, meski belum melihat seluruh jalan. Langkah kedua adalah batasi waktu berpikir. Jika kamu memiliki kebiasaan overthinking, cobalah memberikan batas waktu pada dirimu sendiri. Misalnya, 30 menit untuk berpikir, 30 menit untuk mempertimbangkan, 30 menit untuk merencanakan. Setelah itu, ambil keputusan.
Karena semakin lama kita berpikir tanpa batas, semakin besar kemungkinan kita terjebak dalam lingkaran yang sama. Ingat, otak yang terus berpikir tidak selalu menghasilkan keputusan yang lebih baik. Terkadang ia hanya menghasilkan lebih banyak keraguan. Langkah ketiga adalah bertindak sebelum merasa siap. Ini mungkin solusi yang paling sulit, tetapi juga yang paling mengubah hidup. Banyak orang menunggu percaya diri untuk memulai, padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Kepercayaan diri muncul setelah kita memulai, bukan sebelumnya. Tidak ada orang yang siap saat pertama kali memulai bisnis. Tidak ada orang yang siap saat pertama kali membuat konten. Tidak ada orang yang siap saat pertama kali mengejar impiannya. Mereka menjadi siap karena terus melangkah. Jadi jangan tunggu rasa siap itu datang. Mulailah, dan biarkan proses membentuk dirimu sepanjang perjalanan. Jika kamu menonton video ini sampai di titik ini, mungkin kamu mulai menyadari satu hal. Masalahmu bukan karena kamu kurang potensi, bukan karena kamu kurang cerdas, dan mungkin juga bukan karena kamu kurang bekerja keras. Selama ini, yang menahanmu adalah pikiranmu sendiri. Karena overthinking membuat kita merasa sedang bergerak, padahal sebenarnya kita hanya berputar di tempat yang sama. Jadi setelah video ini selesai, jangan buka video lain dulu, jangan cari motivasi baru dulu, jangan cari jawaban baru dulu. Ambil satu hal yang selama ini terus kamu tunda, lalu ambil satu langkah kecil ke arahnya. Hari ini, karena hidupmu tidak akan berubah saat kamu menemukan jawaban yang sempurna. Hidupmu akan berubah saat kamu berani mengambil tindakan yang pertama. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tuliskan di kolom komentar, "Aku siap bergerak." Saya ingin tahu berapa banyak orang yang memutuskan untuk berhenti, menunda hidupnya hari ini. Dan jika kamu ingin memahami psikologi manusia, pengembangan diri, serta strategi untuk bertumbuh di era modern, pastikan kamu subscribe Narasa. Karena di channel ini, kita tidak hanya belajar menjadi lebih sukses, kita juga belajar cara memahami diri sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.